Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pencinta zikir dan selawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat subscriber dan penyimak channel ini, kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih karena kalian semua sudah menonton video ini, dan kami harapkan semoga apa saja yang kami sampaikan di video ini semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat subscriber dimanapun kalian berada, baik yang ada di Malaysia, Singapura, dan di seluruh Indonesia maupun yang ada di Taiwan, kami juga mendoakan semua teman-teman, semoga apa saja yang menjadi hajat teman-teman semua, baik hajat urusan dunia maupun urusan akhirat, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tepat. Amin amin ya rabbal alamin. Terus teman-teman yang rezekinya seret atau kurang lancar, semoga diberikan rezeki yang lancar, banyak halal serta barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mempunyai hutang semoga cepat dikasih jalan sehingga hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mempunyai masalah hidup yang tidak kunjung selesai, semoga menemukan jalan, tentunya dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pencinta zikir dan selawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu kami mengambil dari kitab Khazinatul Asrar yang terdapat pada halaman 137 teman-teman. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kami melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman semua bisa menekan tombol like dan tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya sehingga ketika kami membagikan amalan kembali, teman-teman tidak ketinggalan. Dan bagi teman-teman yang mempunyai doa-doa khusus atau hajat-hajat tertentu, hajat besar, silahkan tulis di kolom komentar biar kita aminkan bersama teman-teman dengan tujuan semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan atau sebuah manfaat daripada surah Al-Fatihah teman-teman. Karena surah Al-Fatihah ini rahasianya sangat luar biasa apabila kita tahu teman-teman. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihatu maftuhatun limaksudil mu'minin. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Fatihatu, surah Al-Fatihah, maftuhatun, yaitu merupakan suatu pembuka atau suatu kunci teman-teman. Limaksudil mu'minina, untuk maksud atau tujuan atau hajat orang-orang mukmin teman-teman. Jadi surah Al-Fatihah itu merupakan suatu kunci atau suatu pembuka untuk hajatnya semua orang mukmin teman-teman. Baik itu
itu hajat maupun urusan dunia, seperti pengen rezekinya lancar, pengen punya mobil, pengen punya rumah, dan pengen punya usaha, pengen punya saham yang banyak, pengen buka usaha yang besar misalnya, atau kebutuhan atau hajat-hajat duniawi lainnya teman-teman. Atau ingin umroh atau ingin ibadah haji, namun teman-teman belum terkabul, belum tercapai hajat tersebut, maka di sini alangkah baiknya teman-teman mengamalkan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu merupakan suatu pintu atau suatu pembuka untuk hajat-hajatnya orang-orang mukmin teman-teman. Wa man qara'aha bil wudu'i sab'ata ayyamin, dan barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah bil wudu'i, dengan wudu, artinya ketika membaca surah Al-Fatihah sedang mempunyai wudu teman-teman, tidak hadas artinya. Sab'ata ayyamin, selama 7 hari. Ketika orang mengamalkan surah Al-Fatihah dalam keadaan punya wudu selama 7 hari, fi kulli yaumin sab'ina marrah, di dalam setiap hari itu, setiap harinya dibaca sebanyak 70 kali teman-teman. Wa nufiha alama in tahirin, kemudian ditiupkan pada air yang suci, tahirin pada air yang suci. Misalnya ada gelas, misalnya teman-teman mengambil sebuah gelas, kemudian dituangkan air, kemudian membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali selama 7 hari atau 1 minggu. Kemudian ditiupkan ke dalam gelas tersebut yang ada air sucinya. Wa syarabahu, dan kemudian kita meminumnya. Setelah kita itu meniupkan ketika membaca Al-Fatihah, ditiupkan ke dalam air, baik itu gelas atau air aqua teman-teman, kemudian diminum oleh kita, maka apa yang akan diberikan Allah kepada orang tersebut atau kepada kita yang sedang melakukan amalan Al-Fatihah itu? Maka yarzuqhullahu ta'ala bifadlihil ilmi wal hikmah, maka Allah akan memberi sebuah rezeki kepada orang tersebut bifadlihil ilmi, dengan keutamaan ilmu, wal hikmah, dan hikmah daripada surah Al-Fatihah tersebut teman-teman. Di sini rezeki itu banyak teman-teman, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesempatan untuk selalu berbuat baik, beramal-amal baik, dan bisa berupa harta, misalnya seperti uang, dikasih uang sama Allah, terus dikasih mobil, terus dikasih harta benda lainnya. Itu yang namanya rezeki, dan banyak macam-macamnya rezeki tersebut teman-teman. Apabila kita membaca sebuah surah Al-Fatihah selama 7 hari dengan hitungan sebanyak 70 kali selama 1 minggu atau 7 hari, setiap hari teman-teman dibaca 70 kali, kemudian mengambil sebuah gelas yang ada airnya, kemudian ditiupkan setelah kita membaca Al-Fatihah tersebut, kemudian kita meminumnya. Ini dalam artian dalam keadaan kita punya wudu, maka apa yang akan diberikan Allah kepada kita? Maka kita akan diberikan rezeki oleh Allah, baik berupa uang ratusan juta misalnya, atau uang 10 juta, bahkan uang 1 miliar, 2 miliar, itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah teman-teman, asal kita ini yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dikasih mobil, atau dikasih rumah, misalnya belum bangun rumah, namun dengan berkat mengamalkan Al-Fatihah ini dalam keadaan punya wudu selama 1 minggu, setiap hari membaca 70 kali, maka Allah itu akan memberi sebuah rezeki kepada kita, yaitu dengan keutamaan ilmu dan hikmah daripada mengamalkan surah Al-Fatihah tersebut teman-teman. Jadi teman-teman di sini semoga bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Kami ulangi lagi di sini,
Ini kedahsyatan ketika kita mengamalkannya dalam keadaan punya wudhu, teman-teman. Kemudian dibaca setiap hari selama 7 hari dengan hitungan sebanyak 70 kali, sab'inah marrah, 70 kali. Kemudian kita meniupkan setelah membaca Al-Fatihah tersebut ke dalam air yang sudah kita ambil, kemudian kita meminumnya, teman-teman. Maka pasti Allah akan memberi rezeki kepada kita, itu baik berupa harta kekayaan atau rezeki lainnya berupa uang 1 miliar, 100 juta, 10 juta atau rezeki lainnya, itu akan diberikan oleh Allah kepada kita yang mengamalkan surah Al-Fatihah tersebut dengan keutamaan, ilmu dan hikmah daripada mengamalkan surah Al-Fatihah tersebut, teman-teman. Jadi di sini kami sarankan untuk teman-teman apabila mempunyai hajat misalnya ingin punya mobil, ingin umroh, ingin haji, ingin mempunyai uang ratusan juta untuk bayar hutang atau untuk lain sebagainya, maka teman-teman kami harapkan untuk mengamalkan sebuah surah Al-Fatihah dibaca dalam keadaan berwudu selama 7 hari, setiap hari dibaca 70 kali, maka pasti akan Allah berikan apa saja yang kita minta, yang kita hajatkan, teman-teman. Karena Al-Fatihah itu merupakan suatu kunci atau suatu pembuka untuk hajat-hajatnya atau kebutuhan-kebutuhan orang-orang mukmin, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mempraktekkannya ilmu ini. Kurang lebihnya dari kami, apabila ada salahnya ini murni dari kesalahan kami dan kami minta maaf, dan kami menerima saran kritikan jika ada kesalahan dalam kesempatan kali ini, dan apabila ini ada benarnya maka ini murni dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kami, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian berikutnya.